Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Jumatul Aziza dengan NPM E1J022071. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai potensi penerapan urban farming di lingkungan sekitar. Ini merupakan tugas dari mata kuliah urban farming dengan dosen pengampu yaitu Profesor Insinyur Nani Setiawati, MSc, PhD. Baik, langsung saja. Pertama, kemarin kami menentukan lokasi. Lokasi berpotensi penerapan urban farming. Nah, jika kita lihat dari lokasi yang tersedia pada gambar, kita dapat melihat potensi jenis urban farming seperti apa yang akan kita terapkan dan cocok dengan lokasi tersebut. Jika kita lihat pada lokasi yang ada di gambar, ada dinding, itu bisa kita manfaatkan untuk urban farming jenis vertikultur dengan memanfaatkan dindingnya. Lalu ada juga di bawahnya kolam ikan, itu kita bisa memanfaatkannya untuk jenis urban farming yaitu aquaponik. Apa sih vertikultur? Vertikultur merupakan sebuah metode pertanian inovatif yang memungkinkan kita menanam tanaman secara vertikal, bertingkat, atau bertumpuk. Ini adalah solusi cerdas untuk mengatasi keterbatasan lahan di daerah perkotaan yang semakin padat. Bayangkan, kita bisa memiliki kebun, sayur atau tanaman hias yang hijau di apartemen atau rumah dengan lahan yang terbatas. Kenapa vertikultur? Apa sih kegunaan atau manfaatnya kita melakukan pertanian vertikultur? Yang pertama, efisiensi lahan. Dengan menanam secara vertikal, kita bisa menghasilkan panen atau produksi yang lebih banyak dalam area yang sempit. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit, tapi bisa menghasilkan juga. Lalu fleksibel. Vertikultur bisa diterapkan di berbagai tempat, mulai dari balkon kecil, atap bangunan, hingga dinding seperti pada gambar tadi. Lalu berkelanjutan. Metode ini mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta mendukung produksi pangan lokal. Lalu, terdapat juga nilai estetika. Selain menghasilkan makanan segar atau sayur-sayuran segar, vertikultur juga bisa mempercantik lingkungan sekitar. Apa sih tantangan penerapan jenis urban farming vertikultur ini? Tentunya karena lahannya terbatas, memanfaatkan lahan yang terbatas, pastinya ruang akar untuk tumbuh akan juga terbatas. Lalu yang kedua, keterbatasan jenis tanaman. Tidak sama seperti halnya ketika kita menanam di lahan yang luas, kita bisa menanam berbagai jenis tanaman. Tapi di vertikultur ini, kita keterbatasan dalam menanam jenis tanamannya, karena memanfaatkan lahan yang sempit. Adapun tanaman yang cocok untuk urban farming jenis vertikultur ini, yaitu selada, bayam, pakcoy, kangkung, dan sayuran-sayuran kecil lainnya. Lalu tantangan selanjutnya yaitu perlu perawatan yang intensif. Jadi kita harus selalu mengawasi dan mengontrol gitu ya lingkungan untuk budidaya vertikultur ini. Lalu selanjutnya tantangannya yaitu keterampilan teknis. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memperhatikan terus lingkungan sekitar dan juga nutrisi bagi tanaman yang ditanam secara vertikultur ini. Jadi perlu perhatian lebih gitu. Lalu yang kedua, jika kita lihat dari gambar tadi ada kolam ikan. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menerapkan urban farming jenis aquaponik. Aquaponik adalah sistem budidaya tanaman yang menggabungkan antara aquaculture atau budidaya ikan dan hidroponik yaitu budidaya tanaman tanpa media tanah. Nah, sistem ini bekerja secara simbiosis, di mana limbah dari budidaya ikan, terutama amonia, diolah oleh bakteri menguntungkan menjadi nitrat, yang kemudian menjadi nutrisi bagi tanaman. Nah, sementara itu, akar tanaman akan menyerap nutrisi dari air dan membersihkan air tersebut hingga aman kembali untuk ikan. Jadi, antara ikan dan juga tanaman itu saling menguntungkan. Bagaimana sih cara kerjanya aquaponik? Yang pertama, budidaya ikan. Kita memanfaatkan budidaya ikan. Ikan seperti ikan nila atau ikan emas dipelihara dalam tangki. Lalu ikan tersebut tentunya akan menghasilkan kotoran dan sisa makanan yang mengandung amonia. Lalu amonia tersebut diolah oleh bakteri menguntungkan menjadi nitrit. Nah, nitrit tersebut menjadi nitrat.
Lalu nutrisi tanaman, air yang kaya nitrat dialirkan ke sistem hidroponik sebagai nutrisi bagi tanaman. Lalu akar tanaman akan menyerap nutrisi dan membersihkan air. Nah, air yang sudah bersih akan kembali ke tangki ikan dan siklus berulang begitu selanjutnya. Kenapa sih harus aquaponik? Apa manfaat dan kelebihan dari aquaponik? Yang pertama, efisiensi. Penggunaan air dan lahan lebih efisien dibandingkan pertanian konvensional. Yang kedua, berkelanjutan. Sistem tertutup yang meminimalkan limbah dan penggunaan bahan kimia. Lalu produksi berganda, menghasilkan ikan dan juga tanaman secara bersamaan. Jadi ini bisa meningkatkan pendapatan juga bagi petani. Lalu nutrisi tinggi. Tanaman yang tumbuh dalam sistem aquaponik cenderung memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Lalu apa sih tantangan dalam penerapan urban farming jenis aquaponik ini? Yang pertama sama seperti vertikultur tadi, tentunya jenis tanaman yang ditanam untuk sistem aquaponik ini terbatas. Adapun tanaman yang cocok seperti selada, bayam, pakcoy, kangkung, tomat ceri, cabai, mentimun, bahkan kemarin juga ada yang bisa menerapkan atau membudidayakan tanaman padi secara aquaponik. Lalu teknis, membutuhkan pemahaman tentang sistem aquacultur dan juga hidroponik. Lalu biaya awal, investasi awal untuk membangun sistem bisa cukup tinggi. Dan juga pemeliharaan membutuhkan perawatan yang rutin untuk menjaga keseimbangan sistem. Lalu kesimpulan. Nah, urban farming, khususnya vertikal dan aquaponik, merupakan investasi jangka panjang yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, kita dapat menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan mandiri dalam hal pangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya Asri Jumatul Aziza, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.